Shalom, shalom buat kita semua. Saya undang semua kita bangkit berdiri dan berikan selamat satu kiri kanan, katakan engkau luar biasa, engkau diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang disertai dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama bersuka cita bagi Raja. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala dan bersuka cita bagi Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dari awal sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dari awal sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bapa, sungguh kami bangga. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu dan selalu bagi kami. Kali Yesus selamanya, Yesus. Sama-sama dengan pujian ini. Harapanku takkan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal kita sama-sama katakan terima kasih. Jalan segala keadaan, amin, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saudara dari awal kita katakan dengan pujian ini kan. Jesus, Dialah segala keadaan. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, oh, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sama-sama katakan, di setiap musim kehidupan, oh Allah tetap ada bagi kami. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus katakan, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Serukan lebih lagi, katakan sekali. Yesus selamanya, ya harapan kami, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia, oh sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Hanya Kau satu-satunya dalam hidup kami, oh Tuhan. Hanya Kau segalanya, hanya Kau Tuhan. Harapan yang pasti bagi kami, Yesus. Ku tinggikan nama-Mu, sebab Kau ajaib, sebab Kau dahsyat. Tiada layak seperti-Mu. Kami bersyukur, hanya pujian sembah bagi-Mu. Kami terus menyembah-Mu, kami terus menyembah-Mu, kami terus meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita di atas kepala kita dengan penuh ucapan syukur. Thank you Lord Jesus.
berbahagialah. Katakan sama-sama. Di tempat yang maha tinggi. Katakan kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Serukan lebih lagi, katakan kemuliaan. Oh, kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja, katakan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja segala, Raja segala. Raja. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, lama tidak berjumpa, tidak bersua dengan saudara. Saya mengucapkan shalom buat kita semuanya, dan kita tetap kuat bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang ada di Pulau Sumba, kita bersyukur ada di Pulau Sumba. Saya keliling dari satu ke tempat, saya homesicknya ada di Sumba. Dan juga ada di Ruteng yang setia mengikuti program ini. Saudara-saudara yang ada di Bali, thank you banget. Kiranya saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Pak Tony dan Ibu yang ada di Sidoarjo, saudara di Surabaya, di Lombok, Pak Usodo, dan juga saudara-saudara yang ada di Jakarta, juga Sulawesi, teman-teman hamba Tuhan, dan juga Jakarta, Singapura, Malaysia, Taiwan, Pak Gunawan, shalom. Hari ini doa saya, saudara dan saya tetap kuat. Sebuah lagu yang mengiring saudara dan saya untuk berdiri kokoh. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat bersama dengan Yesus. Yang setuju, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menumpangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama lambaikan tangan saudara. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Ya apapun yang terjadi seperti pujian kami ada di tangan Tuhan. Mungkin kami sedang putus asa, firman-Mu berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, I will give rest. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Tuhan, punya Tuhan yang setia. Terima kasih untuk Yesus yang luar biasa. Di tengah-tengah ketidakmampuan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah apapun juga yang kami jumpai, ada Yesus yang setia, yang menjadikan kami tetap kuat dan kami bisa berkata haleluya dan puji Tuhan.
Menit-menit ke depan adalah menit kekuatan Allah dinyatakan di tengah-tengah kami. Hamba, hanya seorang hamba. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk dan shalom buat kita semuanya. Berapa waktu tidak ketemu dengan saudara, pendeta-pendeta yang luar biasa. Menjadi berkat buat saudara, saudara-saudara dimanapun saudara ada yang ikuti program ini. Luar biasa, saya baru pulang dari satu kota, di kota Salatiga dan Yogyakarta. Melayani di tempat tidur dan sangat luar biasa. Yesus kita dahsyat. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku ketika saudara ikuti program ibadah pagi ini. Saudara sedang alami letih lesu dan saudara berkata, pendeta tidak mungkin saya untuk meneruskan kehidupan ini. Mungkin saudara berkata, pendeta saya tidak bisa, saya difitnah orang, saya digosip orang. Dan mungkin berkata, pendeta tidak mungkin, keuangan kami sedang terbatas. Dan kami punya tanggungan yang begitu banyak, bayar bunga aja kesulitan. Saudara dengar baik, mungkin saudara sedang di kursi roda, di rumah saudara, di apartemen saudara. Dengar baik, ada kekuatan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saudara. Ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang saudara bisa hubungi. Ada 15 pasukan doa. Ada 11 kubu doa yang mendoakan every day. Buat setiap saudara setiap jam. Ada doa-doa yang dinaikkan. Bisa menghubungi. Ada pendeta Hengki, pendeta Adi Dimo dan saya sendiri. Ada bersama dengan saudara. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini doa saya, apapun yang sedang saudara hadapi, mari kita tetap kuat bersama dengan Yesus. Karena Tuhan memberikan jaminan bahwa dalam semuanya itu, firman Tuhan berkata apa? Menjadikan lebih daripada pemenang. Di akhir daripada khotbah saya pelayanan ini akan diadakan perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur saudara. Kalau saudara suka judul sebuah khotbah, kita membahas tentang be strong in Jesus. Kita kuat di dalam Yesus. Mari kita kuat bersama dengan Yesus. Amin. Saudaraku, kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, di hari Jumat yang lalu saya katakan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat everyday setiap hari. Jangan hidup dari kata orang. Amin. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen bukan karena melihat, tapi karena aku percaya. Yakobus 1:12 masih saya baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah apa? Orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang dalam pencobaan katakan amin. Ini ayat yang disampaikan di bulan ini, bulan November. Sebab apabila ia sudah tahan uji, tanyakan sebelah kiri sebelah kanan, sudah tahan uji belum? Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Rupanya ada satu cara pandang yang perlu dirubah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yang tidak bertahan berarti tidak bahagia. Sahabat Kristus, Alkitab dengan jelas membawa kepada kita, ketika kita bertahan, ada apa yang disebut dengan mahkota kehidupan di atas hidup kita. Alkitab dalam ayat yang kita baca dimulai dengan kata berbahagialah, makarios. Berbahagialah orang yang mengalami. Why? Kenapa? Bagi orang ketika mengalami pencobaan itu musibah. Bagi orang, sekelompok orang tertentu, saudaraku, kelompok orang tertentu berkata bahwa ketika mengalami pencobaan itu aib. Tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Mari tersenyum sama-sama. 3, 2, 1. Iya. Mungkin saudara ketika dengarkan program ini Pak Wahyu Pendeta, setiap hari saya selalu banyak perkara. Perkara memang banyak. Ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita jawab. What is the meaning of problem? Apa itu problem? Apa itu masalah? What is your problem? Pertanyaan yang kedua. What is the meaning of problem? Problem adalah keadaan yang tidak sesuai yang kita harapkan. Ketika anak muda berharap ketemu kumis tipis, hidung mancung, siapa yang punya? Nggak taunya sudah punya suami orang. This is a problem. Saya berkata, saudara, setting masa depan. Saya teringat ada satu
Staf kami cerita, Pak, ada saudara saya di Jakarta. Dia setting untuk di sekolah, di satu sekolah yang terkenal di Amerika. 2 kali mencoba gagal. 3 kali mencoba gagal. Kemudian dia coba di sekolah yang lain yang bonafit juga. Dia lakukan gagal. Satu saat tahun depan dia berkata, Pak, puji Tuhan. Rupanya Tuhan punya cara saya diterima di satu sekolah di tempat kuliah. Yang betul-betul sekolah yang sangat luar biasa. Yang saya tidak habis pikir. Amin. Makanya jangan curiga dulu sama Tuhan. Kalau saudara nyanyi gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari, duai kasih tambatan hatiku. Mungkin saudara bergumul tentang masa depan yang seperti tempat kuliah. Atau yang lain. Berharap mendapatkan jodoh yang sesuai dengan daftar atau list yang saudara buat. Tinggi 2 meter. Kumisnya tipis. Hidungnya mancung. Kulitnya putih. Apalagi? Apalagi? Takut Tuhan. Tidak merokok. Tidak minum. Tidak judi. Itu tidak ada orangnya. Yang ada tiang listrik. Saudara. Mungkin saudara sedang bergumul tentang problem saudara. What is your problem? Sakit saudara yang menaun. Tak sembuh-sembuh. Itu problem. Mungkin problem saudara. Mertua saudara. Atau menantu saudara. Saya percaya setiap menantu dan mertua yang sedang ikuti program ini adalah mertua dan menantu yang baik sekali. Amin. Satu saat di satu kota namanya Kota Madiun. Saya diminta mendoakan orang yang komplikasi. Dan hampir koit saudaraku. Hampir bablas angin. Dan dia bilang sudah didoakan 21 tokoh. Agama. Dan tidak sembuh-sembuh. Dan hari itu hampir mati. Salah satu dokter datang. Pak Pendeta tolong doakan. Waktu saya jalan menuju ke rumahnya, kondisinya betul-betul parah, lemah, lunglai. Dan Tuhan bicara, bisiki saja. Dia punya kepahitan yang membuat komplikasi dan sampai merenggut nyawanya. Saya tidak berdoa. Dan saya cuma bilang, Ibu sakit hati, kecewa, nangis. Wah! Dan saya tanya, dengan siapa? Mertua. Saya mertua semua baik-baik di sini. Saya bilang ampuni. Tidak. Ampuni. Tidak bersalah saya. Ampuni Bu. Dia meneteskan air mata. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di hati ini. Semakin meneteskan air mata. Mengalirlah Roh Kudus. Sembuhkanku. Dia nangis saudara. Saat kemudian saya tumpangkan tangan. Roh Kudus jamah. 5-6 hari kemudian dia bisa bangkit dan sampai hari ini tidak mati-mati. Sekalipun nanti juga akan mati kalau tua. What is your problem? Apa masalahmu saudara? Apa masalah saudara hari ini? Jawabannya sederhana, be strong in Jesus. Tetap kuat. Mungkin saudara meneteskan air mata dan berkata, Pak, saya tidak sanggup lagi mengalami hidup ini. Pak, putus asa. Pak, anak saya. Pak, masa depan. Stop. Be strong in Jesus. Tetap kuat. Ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara. Yang setuju katakan amin. Dari ayat yang kita baca tadi. Ayat di awal tadi. Ada kata berbahagialah. Atau kata yang diterjemahkan juga kata diberkati. Kata makarios. Di kota kami dulu ada bemo Pak ya. Bemo sudah kongkor gitu namanya makarios. Artinya apa? Sekalipun bemo tua
harusnya tetap berbahagia. Kalau punya istri kankor ganti nama Makarios. Motor butut Makarios. Digunakan dalam perjanjian baru untuk menggambarkan kebahagiaan atau ini dengar baik, keberuntungan yang datang dari Allah. Bu, berbahagia Makarios. Menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati, tulisan putih, datang dari Allah dan dapat dialami oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Anggaplah sebagai berbahagialah bagi saudara yang menghadapi berbagai pencobaan. Kata pencobaan adalah tetap bertahan. Hupomene menunjukkan bahwa kita harus tetap setia dan bertahan dalam menghadapi pencobaan. Dan membuat kita menjadi seperti Kristus. Rupanya cara Tuhan mengubah. Cara Tuhan memproses kita sepertinya sakit. Tapi itu meng-upgrade kita pada satu level di mana kita menjadi mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mengalami berbagai macam cobaan, jangan komplain sama Tuhan. Alkitab berkata, makarioslah, berbahagialah, diberkatilah. Kenapa? Pasti Tuhan akan menolong setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang amin masuk surga. Tetap tertahan hukum ini. Ada satu Mazmur 34 ayat 11 sangat luar biasa. Ayo kita baca bersama-sama biar adil. Mazmur 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Artinya apa singa muda? Artinya singa muda adalah orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya kehebatan, orang-orang yang bisa diandalkan. Dia mati merana kelaparan, tetapi dengar baik, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan, amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Katakan sama-sama menantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Yang setuju katakan amin. Jadi rupanya kedahsyatan ketika seseorang menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada kekurangan sesuatu yang baik kesimpulannya. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Bapak Ibu perbuktikan sendiri. Kalau saudara sedang lemah lunglai dengan masalah, sedang lunglai dengan kehidupan, sedang putus asa dengan masa depan dan sebagainya. Coba saudara ke kamar dan mulai bersujud. Saudara menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendapat kekuatan yang baru. Saudara keluar dari kamar, sekalipun ketika masuk kamar, saudara nangis, saudara terseduh-seduh. Suatu saat ada seorang ibu ditinggalkan suaminya meninggal, jemaat kami. Dan beberapa anak saudara, suaminya meninggal. Waktu dia meninggal, setiap sore istrinya curhat di makam suaminya. Oh sayang, opo kowe krungu jeriting hatiku. Saudara tahu, nangis di kaki, di makam. Saya bilang gak usah mama, curhatnya sama Tuhan. Kalau curhat bapak-bapak, ibu-ibu, jadikan istri atau suamimu jadi tempat curhat yang tepat. Ini enak loh kalau curhat sama suaminya orang itu. Dia rasanya adem, tenang, dan dia perhatian. Kalau suami beta janji, beta jaga, kuasamu sempurna. Bapak ibu saudaraku, jadikan Tuhan tempat curhat. Saya mengingatkan saudara, orang yang kuat, just reminded. 3 ciri orang yang kuat. Yang pertama, baca tulisan oren, betul oren ya. Orang yang kuat adalah
Orang yang mampu mengatasi kegagalan. Saudaraku, mungkin saudara pernah gagal apa saja. Gagal bisnis, gagal cinta, gagal kuliah, gagal apa saja. Don't worry, be happy. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi semua kegagalan dalam hidup. Ada istilah yang berkata bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Setuju? Artinya kesuksesan sedang menanti. Ketika saya khotbah melayani di penjara, saya cerita, lapas bukan akhir dari segala-galanya. Tapi lapas menjadi tempat transit dan kesuksesan di luar sedang menunggu mimpi-mimpi yang akan terjadi. Anggota lapas senyum, amin pendeta. Yang kedua, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Yang pertama mampu mengatasi kegagalan. Yang kedua mampu mengatasi keberhasilan. Kenapa saudaraku? Banyak orang survei ketika mereka dihadapkan kepada kegagalan, belum punya apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka, saudaraku, setia dengan pasangannya dan sebagainya. Tapi ketika mulai sukses, ketika mulai berhasil, rumahnya bukan hanya 1 tapi 10. Semua mobil yang mewah ada, handphone yang mewah ada, villa ada dan semuanya. Mulai, saudaraku, di situ berubah setia sama kekasihnya. Menurut survei dari guru saya dulu, kalau orang 10 dihadapkan kepada kegagalan, yang 8 sukses, yang 2 gagal. Tapi kalau dihadapkan kepada keberhasilan, sebaliknya, yang sukses 2, yang gagal 8. Hati-hati dengan keberhasilan saudara. Jangan sampai lupa Tuhan, lupa segalanya. Dan tetap berkata, semua only by grace. Semua hanya anugerah Tuhan. Orang yang sukses yang ketiga, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan. Kadangkala lingkungan kita membuat kita pahit. Orang yang dekat dengan kita membuat kita pahit. Suami membuat kita pahit. Istri membuat kita pahit. Pegawai membuat kita pahit. Lingkungan membuat kita pahit. Teman gereja membuat kita pahit. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menghadapi kepahitan. Benci, 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 tapi rindu jua. Saat ingat kau sakiti hatiku. Di antara rindu dan benci di sini membuat aku sakit hati. 1 kali, 2 kali masih ku bertahan. 3 kali tidak sudi mengampuni. Saudaraku, orang yang kuat adalah orang yang mampu menghadapi kepahitan. Everything, apapun yang dihadapi, ampuni. Berapa mengampuni? 70 kali 7 kali 7 kali 7 dan kali 7. Contoh orang-orang di layar kaca saudara di bagian bawah. Orang-orang yang kuat. Yang pertama, Abraham Lincoln. Menjadikan kegagalan sebagai apa? Jembatan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yang kedua, Thomas Alva Edison. Ribuan kali gagal menciptakan lampu fajar yang ada di rumah dan apartemen saudara. Michael Jordan, pemain hebat sepanjang zaman. Dia perlu 3.000 kali untuk gagal. Yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudaraku. Sering kan ketika kita hadapi masalah, kita Tuhan kenapa kau izinkan seperti jatuh ketimpa tangga ini belum selesai, dilanjutkan ini lagi. Jawabannya yang pertama di layar kaca saudara, agar kita apa? Mengandalkan Allah saja, bukan mengandalkan diri sendiri. Tuh, nah betul kan? Pak, Bu, ayo andalkan Allah saja. Karena memang manusia tidak mampu menyelesaikannya. Yang kedua, agar pekerjaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita. Agar mujizatnya dinyatakan. Hanya seorang yang sakit yang perlu tabib. Hanya orang yang mengalami pergumulan yang perlu mujizat. Artinya saudara,
sedang dinantikan oleh mujizat Tuhan. Yang ketiga, agar kita dapat pengenalan akan Allah secara pribadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa. Allah bergerak dengan semua tujuan. Paling terakhir, rahasia kemenangan dari sebuah problem. Yang pertama adalah saudara sahabat, katakan sahabat. Yang kedua, iman percaya. Yang ketiga adalah sukacita. Katakan sama-sama saya, rahasia kemenangan atas problem. Yang pertama adalah sahabat. Saudara mesti punya sahabat, punya teman. Saudaraku punya bestie, saudaraku. Dan punya yang kedua, punya keyakinan iman, punya percaya. Dan yang ketiga, sukacita. Satu persatu dengan cepat akan kita bahas, Bapak Ibu Saudaraku. Yang pertama, rahasia kemenangan adalah sahabat. Why? Kenapa? Friend. Sahabat adalah tulisan putih di bawah tulisan hijau dengan friend of precious gift from God. Sahabat adalah karunia yang berharga dari Allah. Saudaraku, Amsal 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu tempat curhat dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Katakan sama-sama, saya punya sahabat. Kita punya sahabat secara psikologis ketika saudara cerita kepada sahabat saudara. Kadang-kala saya bergumul sebagai seorang yang dipercaya dalam kasih karunia top leader. Mesti curhat dengan siapa? Mesti punya sahabat, saudaraku. Saya cerita kepada pemimpin rohani saya. Saya cerita kepada Pak Arifin, Pak Roni dan semuanya. Manfaat memiliki sahabat yang pertama, sahabat memberikan dukungan dan dorongan. Yang menjatuhkan itu adalah pengkhianatan. Tapi perlu sahabat. Saudaraku, saya suka dengan kebiasaan gembala saya Pak Arif. Dia bilang kalau cari jodoh, dia bilang sama beberapa anak muda, cari dulu siapa temannya. Kalau temannya orang baik-baik, pasti komunitasnya baik, pasti orangnya baik. Keren banget. Yang kedua, memiliki sahabat adalah sahabat membantu kita melalui masa-masa sulit. Makanya bersyukurlah jika saudara dan saya punya sahabat. Saudaraku. Karena memberikan dukungan. Memberikan dorongan. Berbagi sukacita. Mendoakan. Dan juga berbagi duka cita. Saudaraku. Jadikan suami atau istrimu menjadi tempat curhat yang tepat. Amin. Satu contoh dalam Alkitab. Dua tokoh, dua contoh. Coba lihat. Yang pertama adalah David dan Jonathan. Dalam 1 Samuel 18, 1-4. Persahabatan antara Daud dan Yonatan menunjukkan yang pertama, kesetiaan dan pengorbanan. Mereka berkorban, mereka menunjukkan kesetiaan seorang sahabat. Ketika saudara mengalami problem, masalah, saudara curhat, jadinya plong. Saudara doa bersama, jadinya ada mujizat. Itu artinya sahabat. Tapi antara Ruth dan Naomi juga. Persahabatan antara Ruth dan Naomi menunjukkan apa? Kesetiaan dan kasih. Dua tokoh, mereka bersahabat, contoh dalam Alkitab, yang memberi kasih kuat, saling menguatkan. Amin. Kadangkala saya punya WhatsApp, WA. Mungkin setiap pagi muncul dari Timur Leste, dari Medan, dari Sumba, dari beberapa kota muncul flyer, ayat-ayat yang meneguhkan. Dan tangan saya dengan ringan tangan saya selalu jawab, amin. Amin. Amin dari Surabaya. Semua saya aminkan.
sahabat-sahabat di WA, sahabat di Facebook, IG dan semuanya. Boy WCW. Jadi rupanya yang membuat kita kuat, rahasia kemenangan kita, rahasia kita be strong in Jesus. Saudara punya teman-teman sahabat yang mendukung dalam doa, teman-teman yang mendukung ketika menghadapi berbagai macam hal. Tapi yang kedua, F, imannya. Yang menjadikan be strong in Jesus adalah iman, percaya kita. Markus 11:24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, yang menjadikan tetap kuat manakala kita sakit, manakala kita sakit parah. Saudaraku, kanker stadium akut, sudah mengalami banyak hal, harus kemo bolak-balik Indonesia ke Malaysia dan semuanya. Yang menjadikan kuat adalah iman saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman itu belum melihat tapi percaya. Bisakah saudara ketika bergumul tentang keuangan dan berkata, saya percaya keluarga saya, ekonomi saya, perusahaan saya akan dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan. Satu saat saya khotbah di Timur Leste, saya disyuting oleh ibu-ibu saudaraku. Dan habis di syuting secara dekat sampai dekat dan agak lama. Kemudian dia telepon saudara di Indo. Dia berkata, kamu harus ketemu pendeta ini. Dan akhirnya saya pulang ke Indo ketemu. Saudaraku, dengar baik. Dengar baik. Mungkin saudara kelihatan putus asa hari ini. Mungkin kelihatan tidak ada jalan keluar. Mungkin sakit dan sembuh-sembuh kita hanya teriak, Tuhan aku kesakitan. Tapi selama masih ada iman, saudara akan tetap kuat. Masalah apapun, kesulitan apapun, saudaraku akan tetap kuat. Karena Alkitab berkata, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sembuh, pulih, diberkati, sehat, bahagia. Yang setuju katakan amin. 3 sisi iman yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, coba kata believe, mempercaya yang benar. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Believe. Yang kedua, trusting, mempercayai pada sosok yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku punya Tuhan yang besar. Yang ketiga, doing, melakukan yang benar, yaitu kehendak. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Mungkin setiap malam kadangkala kita meneteskan air mata. Masalah belum diselesaikan. Berada jalan buntu. Selama masih ada iman. Dan seperti Markus 11:24. Seakan-akan sudah menerimanya. Sakitmu, pemulihanmu, kebahagiaan. Anak-anak muda, ayo. Kita memang anak muda yang gagah perkasa. Tapi andalkan Tuhan usia mudamu. Daud mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Pertanyaan penting buat kita. Bagaimana iman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Kalau saudara mempelajari kitab kitab Ibrani, di situ mulai dari ayat yang ketiga, semua dituliskan karena iman. Karena iman, ayat yang kelima, Henok terangkat. Karena iman maka Nuh. Karena iman maka Abraham taat. Karena iman, karena iman, karena iman. Sahabat Kristus. Selain sahabat dekat kita yang saling gandeng tangan. Kenapa? Ketika dua orang itu sepakat minta apa saja akan diberikan. Yang kedua, karena iman. Saudara sembuh. Karena iman saudara diberkati. Karena iman perusahaan saudara diberkati. Karena iman keluarga saudara dipulihkan. Karena iman saudara mengalami mujizat. Karena iman yang mustahil menjadi kenyataan. Itu yang terjadi. Amin. Katakan sama-sama. Karena iman. Yang paling terakhir. Fun. Sukacita. Ayat yang
dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bagus banget. Bersukacitalah dalam pengharapan, yang sudah katakan amin. Sabarlah dalam doa, dalam kesesakan, amin. Dan bertekunlah dalam doa. Dan Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena apa? Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang ketiga, bersukacita. Mazmur 37 ayat yang keempat. Saudaraku, sesungguhnya saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk bersukacita. Alasan untuk bersukacita karena kita telah diselamatkan. Yang kedua, kita memiliki pengharapan penghidupan yang kekal. Sudah berkata, pendeta Pak Wahyu, mana mungkin bisa bersukacita, mana mungkin punya iman, mana mungkin punya sahabat. Yang terpenting mana mungkin bersukacita, manakala kami harus bergumul tentang masalah yang kami jumpai. Seperti jatuh ketimpa tangga seperti tadi. Dan orang Madura bilang seperti telur di ujung tanduk. Kalau enggak Tuhan tolong anjur besoknya telur. Masalah terlalu banyak Pak. Sulit untuk tersenyum, gigi kelihatan tersenyum. Seseorang yang namanya Kapten Jack Sparrow, dia berkata seperti ini. The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Masalah adalah tetap menjadi masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi ditentukan oleh sikap kita. Sudah tahu apa yang dialami oleh 10 pengintai dan 2 pengintai. Masalahnya sama, kasusnya sama, tempatnya sama. Tapi yang 10 bilang, sikapnya berkata kita akan hancur lebur. Yang kedua, bersama dengan Yesus kita akan kuat. Huruf Mandarin tidak ada kata istilah krisis. Kata krisis, huruf Mandarin yang pertama adalah bahaya kalau respon kita salah. Tapi huruf Mandarin kata krisis adalah opportunity, kesempatan untuk melihat mujizat. Artinya setiap kesulitan, setiap krisis, sakit penyakit, keuangan, ekonomi, pemulihan, setiap ada krisis, mujizat sedang menunggu. Baca tulisan ini sama-sama. Mujizat masih ada dan selamat datang November. Kekuatan di hidupku. Sama-sama. Persiapkan roti dan anggur saudara. Kekuatan di hidupku. Lagu yang awal tadi kita nyanyikan supaya kita kuat bersama Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sahabat Kristus dimanapun saudara, jika saudara hari ini datang dalam kelemahan tubuh, rohani saudara lagi lunglai, saudara lagi kurang semangat, saudara sedang bergumul tentang fenahan orang, saudara bergumul tentang sakit penyakit, bergumul tentang keekonomi, kekurangan, dan apapun juga. Be strong in Jesus. Tetap kuat, karena ada Yesus yang memberikan kekuatan. Yang saudaraku, apa yang kita lakukan? Cari sahabat yang takut akan Tuhan. Jika sudah punya iman, percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan dan melakukan mujizat. Yang kita bersuka cita, bergembira karena Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari semua bangkit berdiri. Saudara yang tidak perjamuan kudus pun bangkit berdiri.
Saudara yang sedang menantikan mujizat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan angkat tanganmu di atas kepalamu. Dan yang perjamuan pegang roti di tangan kananmu. Supaya sama-sama mengalami mujizat Tuhan. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Darah berbicara nyawa. Darah berbicara masalah perlindungan. Darah berbicara masalah kehidupan. Artinya kehidupan Yesus bersama dengan saudara. Layakkan kamu. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu sesungguhnya adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Minum sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Singa muda boleh kelaparan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan terus mendapatkan kekuatan. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang hari ini perlu mujizat. Kesembuhan, ekonomi, keuangan, masa depan hidup mereka. Boleh terima, tetap kuat. Be strong in Jesus. Terima mujizat dan kasih karunia. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Minggu ini adalah minggu pertolongan bagimu. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dan dilindungi Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya. Haleluya.